semuanya harus optimis bahwa PSI bisa masuk Senayan di tahun 2024. PSI menang, pasti menang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat Ajatena semua, makin kesini makin kelihatan ya, Jokowi versus Megawati. Jadi sudah diambang apa nih? Saya mau bilang diambang kehancuran terlalu kasar itu, tapi diambang pertikaian yang semakin kesini semakin menghebat. Kita bisa saksikan dari beberapa statement baik yang disampaikan oleh Megawati maupun oleh Pak Jokowi yang mulai terus cawe-cawe Jokowi versus Megawati, saling buka kartu as. Ini di belakangnya ada foto Harun Masiku. Apakah Masiku sudah ketemu? Kita lihat kabarnya. Konon katanya ada di Kamboja, sudah terdeteksi. Makin menarik ini kalau kita saksikan makin ke sini. Akankah Harun Masiku sebagai kartu as yang akan dibuka oleh Jokowi untuk menekan Megawati? Karena saya tidak mau diatur-atur lagi sekarang. Nah, kurang lebih kan begitu yang ada dalam pikiran Pak Jokowi. Karena 1 tahun terakhir ini adalah kekuasaan terakhir saya akan manfaatkan semau saya untuk kepentingan saya, bukan lagi untuk kepentingan PDIP. Ya, mungkin ya, ini kan interpretasi namanya. Dan kalau benar Harun Masiku betul ditemukan, maka ini akan betul-betul menurunkan elektabilitas dari PDIP. Apakah Ibu Mega akan menangis? Apakah Hasto akan menangis lagi? Kita lihat nanti. Dan di kabar yang lain kita lihat bagaimana Ibu Megawati ya, menekankan bahwa dia tidak mau lagi dibully atau terserah saja apa yang kata orang. Pokoknya saya mau bilang Jokowi itu petugas partai. Mau apa kamu? Ya, kita lihat kabarnya aja ya. Ini videonya ada di kegiatan apa ya, mangrove gitulah. Megawati .2, Pak Jokowi petugas partai, saya yang mencalonkan, yang lain ngikut. Jadi ini yang membuat berat gitu orang-orang mau gabung ke PDIP ini, karena ya begitulah statement-statement dari pimpinan PDIP yang bikin ini bagaimana kesetaraannya sulit dibangun. Begitu ya. Megawati menjelaskan alasan dirinya menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Ya kalau kami sebetulnya terserah saja gitu. Kalau kami punya capres, petugas rakyat. Jadi dicalonkan oleh partai, iya betul, oleh Nasdem, Demokrat, PKS. Mungkin nanti nyusul Golkar. Kalau dinamikanya kemudian mengarah pada Erlangga tetap kekeh untuk berlabuh ke kubu Anies. Nah, partai sebagai kendaraan, aspirasinya aspirasi rakyat. Jadi bukan aspirasi partai, apalagi aspirasi ketum partai. Kan barangkali itu yang membedakan Anies dengan yang lain. Apalagi Prabowo, ketua partai. Ya sekehendak dia lah. Saya ketua partai, saya mau mencalonkan diri saya sendiri. Ya sah-sah saja. Kecuali partai lain gak mau ada yang gabung. Nah ini persoalan lain. Ya, alasannya karena partainya yang mencalonkan pertama kali Jokowi untuk berlaga di 2014. Hal itu ia katakan saat memberikan sambutan dalam peresmian Kebun Raya Mangrove di Surabaya, Jawa Timur, Rabu kemarin. Tapi bicaranya politik. Orang itu jelas loh, kok saya yang dibully. Tidak boleh menyebut kader petugas partai. Saya bilang Pak Jokowi petugas partai. Hayo, mau dibully lagi. Wong yang mencalonkan saya, yang lain ngikut. Ini memang statement-statement dari Bu Mega ini luar biasa ya. Presiden RI kelima ini mengatakan dalam undang-undang diatur kalau pasangan capres-cawapres itu diusung oleh parpol atau gabungan parpol. Iya memang. Untuk apa ada partai dong?
Ya udah kita satu arah, semua sama, nggak boleh kader, nggak boleh petugas. Iya betul. Cuman ada kubu yang menganggap, ya, dan ini yang harusnya dilakukan oleh pemahamannya oleh seluruh rakyat Indonesia, bahwa partai itu adalah kendaraannya gitu. Orangnya itu ya rakyatnya gitu. Maka kehendaknya harus kehendak rakyat, bukan kehendak partai. Ya, lucu sekali nih ya. Ibu Mega mengatakan bahwa dia kurang lebih bilang nggak percayalah lembaga survei. Yang apaan lembaga survei? Saya tahu kok. Jadi apakah dia mau mencoba menegasikan Ganjar yang nomor 1 hasil survei? Atau karena hasil surveinya sekarang sudah bergeser ke Prabowo, kemudian mulailah bicara Ibu Mega survei itu nggak benar katanya. Apakah begitu? Lembaga-lembaga survei di Indonesia pada lucu amat. Hasilnya sudah diarahkan, nggak adil dan bohongin rakyat. Bukan kata gue, itu kata Bu Mega. Luar biasa bukan? Artinya Bu Mega bilang, jangan percaya lembaga survei yang memunculkan peringkat pertamanya Ganjar, yang memunculkan peringkat pertamanya Prabowo. Kalau mau percaya, kumpulkan semua polling-polling yang dilakukan oleh netizen. Begitu kali ya. Apa doi nggak tahu ya bahwa sebagian lembaga survei memposisikan Ganjar di urutan elektabilitas nomor 1. Oke, kita lihat videonya ya. Lucu kali nih. Saya kan pikir, lucu amat ya ini survei Indonesia ini. Saya belum aja pada mau ketemu survei. Kamu kalau survei mau pakai by phone, tapi kan saya tahu by phone tatap muka. Ya kan bayangin itu mesti bikin tim. Belum lagi kalau mau ke seluruh Indonesia kan mesti datengin orang, kan itu biaya. Gampang toh sini logiknya. Nah kalau ini kan telepon, umpamanya kalau gini gampang kan. Di saya karena orang psikologi, meskipun itu tadi bilang karena drop out apa enggak, kan bisa. Nanti kamu mau milihnya siapa? Kan gitu. Oh saya belum tahu. Kalau si A, jadi nggak ada nyebut 3 orang. Kalau si A, oh ya itu bisa itu gitu. Masa gitu? Jadi itu sudah diarahkan. Nah kalau saya salah, sini datang ke saya. Bu salah, caranya nggak gitu Bu. Caranya nggak gitu Bu. Sekarang tuh begini Bu. Oh gitu ya. Padahal menurut saya begitulah. Itu jadi nggak fairness kita ini sekarang itu yang menurut saya itu sama sekali tidak ditunjukkan. Jadi kasihan kan yang namanya rakyat kita yang menjadi hanya bukan objek. Ya kan orang, bayangan orang di TPS saja kadang-kadang orang kan nanya yang mana ya yang mau di ini ya gitu. Lah kamu kepinginnya sopo? Lah ini realita Republik kita loh. Dan itu pun juga karena media itu ikut serta loh. Padahal kalian tuh sebenarnya kalau menurut saya fair aja. Rakyat itu diajarin, tapi jangan bohongi rakyat. Oh, luar biasa bukan? Hei lembaga survei, jangan bodohi rakyat, jangan bohongi rakyat. Jadi kurang lebih Bu Mega bisa bilang begini, jangan percaya lembaga survei yang menunjukkan elektabilitas tertingginya Ganjar. Jangan percaya lembaga survei yang menunjukkan elektabilitas tertingginya Prabowo. Bong cara nanya aja juga ngaco kok. By phone kemudian ditanya, kamu suka ini nggak? Ya sudah gitu. Ini fakta lagi yang menunjukkan, saya nggak tahu Bu Mega sendiri tadi tahu nggak kalau beberapa lembaga survei konsisten terus memunculkan Ganjar sebagai elektabilitas tertinggi yang sekarang dinafikan oleh Ibu Mega sendiri. Apakah ini tanda-tanda bahwa PDIP akan mencabut dukungannya terhadap Ganjar untuk jadi presiden? Dibatalkan mengusung Ganjar? Mungkin saja, dan saya kira itu bagus. Karena lebih bagus capres dari PDIP itu Ibu Puan Maharani untuk menjaga trust Soekarno di PDIP. Toh Ibu Puan juga tidak kalah kualitasnya ya. Perempuan hebat. Aduh, oke kita lihat.
bilang orang psikologi gitu ya. Ya psikologi memang belajar itu. Memang agak lain ini. Jadi kasihan ini para buzzernya Ganjar nih, kasihan nih kalau dikasih statement-statement dari Bu Mega begini, aduh naplok muka sendiri. Nggak sadar kalau dia juga korban survei bayaran. Aduh, Yunarto Burhanuddin Muhtadi itu dengerin kata Bu Mega. Kalimat terakhirnya mantap Bu, rakyat itu harus diajari, jangan dibohongi. Keren Bu Mega. Oke, berarti tingkat kepuasan 80% terhadap terhadap Pak Jokowi juga itu wajib dipertanyakan ya. Kalau dengar statement Ibu Mega seperti ini, luar biasa. Rakyat diajari, jangan dibodohi. Lembaga survei, dengarkan ini, luar biasa. Ya inilah yang terjadi di negeri ini, lucu sekali dan mudah-mudahan sih kita bisa mengambil hikmahnya ya. Saya kalau lihat begini suka ingat aja banyak umat muslim yang melafalkan sholawat asgil. Sibukkanlah orang zalim dengan orang zalim lainnya. Apakah itu buahnya dari sholawat asgil? Ya Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.